Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita di awal untuk mensyukuri hidup kita saat ini, di mana kita merasakan Tuhan tetap merawat hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Amin. Tuhan merawat kita. Tidak peduli apapun persoalan kita, tidak peduli apapun sifat Bapak Ibu Saudara, mimpi, harapan, perjuangan. Tapi semua yang sedang kita kerjakan hari ini, bahkan untuk esok dan berikutnya, ada Tuhan yang sedang merawat Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Karena itu bentuk syukur kita menyambut perawatannya, pemeliharaannya buat kita. Dan satu bagian yang kita akan dengarkan untuk direnungkan bersama dalam rangka pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan. Tema yang sudah disiapkan secara sinodal, panggilan dan peran gereja untuk melindungi anak. Secara khusus itu memuat sebuah kondisi tentang dua hal Bapak Ibu, antara dirawat dan merawat. Hidup kita mengalami peristiwa dirawat dan merawat. Seperti apa itu kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, dan bacaan kita akan memandu kita lebih mendalaminya. Saya mau tanya semua kita, apakah tahu lagu tentang lirik ini? Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tahu lirik itu? Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, Dia tak biarkanmu sendiri sebab Allah mengerti. Kalau kita dengar lagu itu, Allah mengerti, Allah peduli, itu buat kita adem, tenang. Paling enggak sedikit tenang, sedikit adem, rileks. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan, dan seakan-akan mungkin dia merasakan berjuangnya sendiri. Mungkin dia punya teman, sahabat, anak, mantu, cucu, tapi dalam satu ketika dia merasakan semuanya itu tidak mengerti. Semuanya itu menjauh. Dan dikala kita meresapi hidup yang tidak mudah dalam pergumulan, mendengar lagu itu atau membaca kata-kata itu atau mengucapkannya, Allah mengerti, Allah peduli, segala perkara yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Adem, tenang, minimal agak sedikit senyum sendirian di kamar, atau dengar lagu itu kita ikut menyanyikan lagu itu. Saya harus mengawali dengan penekanan pada Allah peduli, Allah mengerti di atas sebuah pergumulan kita. Karena pada ayat yang 15 sampai ayat 16, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita, bacaan kita membuka kenyataan di tengah satu peristiwa bangsa besar yang Allah siapkan, ada satu pergumulan seorang perempuan bernama Hagar. Pergumulan Hagar bersama anaknya Ismail yang dia bawa keluar dari rumah Abraham suaminya itu ke tempat yang asing yang tidak pernah dia ketahui, dengan air yang terbatas dan ancaman di tengah kondisi yang asing itu. Bayangkan betapa tidak mudah perasaannya diatur. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, bahkan benar ketika mendapati airnya habis. Mungkin dia bisa tahan sebagai seorang ibu menahan haus, tetapi untuk anaknya yang masih dalam pertumbuhan, dia nggak sanggup dan nggak tega melihat anaknya kehausan atau nangis kehausan. Saya ajak kita membayangkan suasana itu. Bahkan bagi saudara Bapak Ibu, izinkan bila ada ibu-ibu yang pernah merasakan saat melihat anaknya menangis, tentu akan bertanya, nak, kenapa engkau menangis? Di malam hari kah, dalam satu peristiwa kah? Ternyata sakit, nak. Jangan nangis, nak. Tenang, ada mamahmu di sini. Anda mencoba menenangkan anak itu dan mencoba mencari upaya. Tetapi Hagar nggak bisa mendapatkan upaya ketika air yang harusnya bisa diminum anak itu habis. Dia mau cari di mana? Maka apa yang dia buat? Dia putus asa. Pada titik ini saudara Bapak Ibu, jangan katakan putus asa itu sesuatu yang buruk. Betul, memang buruk secara psikologis, tapi itu terkadang menjadi pilihan Anda. Dan Anda membiarkan kondisi putus asa itu. Hagar putus asa Bapak Ibu. Apa yang dia buat? Dia meletakkan Ismail di semak-semak begitu saja dan meninggalkan beberapa jarak sepanah hanya untuk melihat
dan mungkin menanti kematian anaknya itu. Dan kalau bisa jangan ngeliat, dia nggak tega anaknya mati kehausan atau mungkin kelaparan, saudara Bapak Ibu. Dia sudah putus asa, nggak ketemu jalan. Dalam titik ini, sayangnya semua kita bisa mengalami. Nggak pandang status kaya miskin, pintar bodoh, punya jabatan ataupun tidak. Semua orang satu peristiwa hidupnya bisa mengalami titik di mana dia akan berputus asa akan peristiwa hidup pergumulan yang dialaminya, saudara Bapak Ibu, dan sendirian lagi. Saya akan mengajak kita, ini cerita bukan sekedar sebuah cerita dalam kitab suci yang Anda dengar begitu saja, tetapi mari berempati akan satu pengalaman seorang perempuan bernama Hagar dengan anaknya Ismail yang dalam kondisi kritis yang dia lihat hanya kematian. Paling gak bagi Hagar anaknya lebih dulu mati ketimbang dia. Karena rentan, gak kuat. Pada titik itu kita sering bertanya, kenapa? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya yang mengalami? Betul? Dalam hati kita bertanya, Tuhan kenapa harus seperti ini? Sulit semuanya di masa pandemi COVID-19. Selain Anda kena sakit penyakit dan karenanya ada COVID itu memperparah. Atau secara ekonomi, sosial, Anda kehilangan pekerjaan, Anda nggak punya uang yang cukup untuk menjadi backup kebutuhan sehari-hari di masa COVID ini, karena Anda nggak punya lagi penghasilan tambahan, tabungan menipis. Pada kondisi ini, saya mau katakan manusiawi. Firman Tuhan dalam bacaan kita membuka kenyataan betapa kondisi manusiawi itu bukan sesuatu yang mudah kita harus lewati. Karena kita nggak tahu mau ngapain lagi. Dan kita nggak kuat. Dan kita akan berteriak dan berteriak saja. Dan takut. Ketakutan itu nyata, saudara Bapak Ibu. Kalau orang udah takut amat dalam, itu bisa berdampak pada fisik. Dia bisa keringatan, dia bisa sakit karena takut itu. Dan dia bisa tidak mau terima kenyataannya. Dia hanya bisa diam tanpa tahu apa yang dilihat dalam tatapannya. Saya mau nanya, ada yang mengalami seperti kondisi ini Bapak Ibu Saudara di masa pandemi COVID hampir 2 tahun ini? Ya mungkin bukan karena COVID juga, tapi ada masalah-masalah lain. Dalam kebersamaan saudara Bapak Ibu Anda mengalami hal yang tidak mudah untuk menyambut hari esok, berat. Bahkan masih khawatir. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya hidup ini berubah? Bisa nggak ya aku dapat pekerjaan di kondisi ini? Bisa nggak ya orang yang kucintai sembuh? Bisa nggak ya mantuku punya keturunan? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Itu kan pertanyaan sederhana tapi itu dalam. Pertanyaan-pertanyaan pun sama Hagar bisa ucapkan dan dia tidak menemukan jawaban. Tetapi kita tidak hanya diajak melihat realita pengalaman manusiawi Hagar, tapi pengalaman iman orang yang percaya. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-17 saudara Bapak Ibu disebutkan Allah mendengar pergumulan Hagar. Allah mendengar, bahkan dicatat ayat 17 itu lewat malaikatnya ada pertanyaan kepada Hagar. Apakah yang engkau susahkan Hagar? Ini agak menarik begitu. Ketika Allah menyapa Hagar, dia menyapa dengan sebuah pertanyaan seolah mempertanyakan situasi kondisi yang Hagar sikapi. Apakah yang engkau susahkan Hagar? Ini kan pertanyaannya gimana ya? Udah tahu lagi susah, udah tahu kondisinya memang susah karena airnya habis, anaknya itu bisa kehausan hingga meninggal. Kok ketika malaikat datang nanya, apa yang engkau susahkan? Lah udah tahu nggak usah nanya, gitu loh. Kan kita sebel sama orang yang datang ke kita nanya, kamu teh kenapa? Ya udah kelihatan lagi sakit, nanya kenapa ya sakit. Benar nggak? Saya pun juga pernah ngalamin waktu pasca kecelakaan, ya niatnya bagus, ngunjungin pendetanya habis kecelakaan di rumah sakit Bayu Karta. Pertanyaannya semuanya sama. Bapak teh sakit, gimana ceritanya? Ya minta laporan. Oh terus gimana yang nabrak? Ya penyidikan. Ini datang mau ngibur atau bikin buat saya tambah trauma, gitu loh. Kalau udah tahu datengin orang sakit, jangan nanya sakit apa.
Kenapa? Kok bisa begitu? Datang dengan oleh-oleh. Datang dengan bawaan. Pak pendeta, ini ada makanan, ada minuman. Mungkin Bapak Ibu suka. Silakan. Kan lebih enak ya menjawab pergumulan. Bukan mempersoalkan pergumulan kita. Ada kadang-kala orang datang niat baik cuman gak ngerti cara baiknya gimana. Dan mungkin itu juga kita katakan ketika malaikat bertanya sama Hagar, apakah yang engkau susahkan Hagar? Ini apa arti pertanyaannya gitu. Kan gak mungkin Hagar ngulang lagi. Gini loh malaikat, gini loh tuh anak saya di sebelah sono tuh mau mati. Yuk lihat sama-sama cara matinya dia. Kan gak gitu. Tetapi mari kita perhatikan kenapa malaikat bertanya itu. Dalam sebuah renungan kehidupan dan bahkan dalam Injil pun Yesus pernah juga bertanya atas satu keinginan seorang yang sedang sakit. Apa maksud bertanyanya itu Bapak Ibu Saudara? Ternyata pertanyaan malaikat itu mempertegas. Ketika Anda tahu Anda punya persoalan, lalu apa yang akan Anda lakukan? Catat. Ketika Anda sedang punya persoalan hari ini, saat ini, detik ini, pagi ini, apapun itu persoalannya, bukan sekedar Anda, saya punya persoalan, tetapi Allah mau katakan, oke sekarang, apa yang Anda akan lakukan dengan persoalan Anda itu? Apa yang menyusahkanmu Hagar? Next, apa yang akan kamu lakukan? Dalam terang seorang yang percaya kepada Allah, tentu Allah mengingatkan, apa yang akan kau katakan kepadaku dan akan kau lakukan di hadapanku, hai umat yang percaya kepadaku? Kenapa ini penting pertanyaannya? Justru pertanyaan ini mengingatkan saudara, Bapak, Ibu dan saya, hidup ini tidak terhindar, ada badai, ada angin besar, ada persoalan. Tapi yakinkah kita dalam sebuah kehidupan kita, orang yang percaya, Anda tetap mengatakan, aku percaya Tuhan itu tetap ada. Amin. Ini yang penting. Kadang kita lupa, masalah itu melupakan Tuhan dalam hidup kita. Menutup pandangan kita kepada Tuhan. Itu seperti Petrus ketika dia minta, Yesus, Guru, Tuhan, kalau engkau benar Tuhan, suruh aku ke sana berjalan di atas air. Kata Yesus, sok mangga, jalan ya. Petrus pun berjalan di atas air. Tapi tiba-tiba dia merasakan, garis bawahi, merasakan angin, air itu, dan dia pun jatuh. Dia memang melihat Yesus, menuju Yesus, tapi ketika dirasakan angin, air lebih besar, ternyata mempengaruhi arahnya, buyar, dan hanya akhirnya melihat ancaman itu, dia takut dan dia mulai jatuh. Saudara, Bapak, Ibu, perjuangan kita sama, saya dan Bapak Ibu sama. Bagaimana tetap melihat Yesus di tengah sakit pergumulan harapan mimpi saudara Bapak Ibu saat ini. Karena jangan katakan itu mudah. Justru ada banyak orang akhirnya tak melihat Tuhan, yang ada hanya berteriak, mempersoalkan, menyalahkan, bahkan panik. Hingga kemudian ada terjadi bunuh diri. Seorang yang mengaku bertuhan bunuh diri. Jangan bilang orang itu gak punya iman. Shh, jangan cepat ngakimin orang atas sikap di tengah persoalan yang beratnya. Jangan pernah menghakimi. Itu realita. Anda bisa ngerasakan dan ngalami betapa gak gampang. Itu juga yang Hagar alami. Tetapi malaikat ingatkan, apa yang kau susahkan Hagar? Lihatlah, ada Allah. Dia dibukakan matanya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalimat yang sangat penting yang menggambarkan kondisi hidup kita dalam pergumulan adalah malaikat sebut, janganlah apa? Janganlah takut. Ketakutan itu sangat mendasar, iya, tapi ketakutan itu penyebab seorang sekalipun dia beragama menutup pandangan kepada Tuhan yang sebelumnya dia imani dan dia puji. Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu. Ada alasan, jangan takut lagi. Karena Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bapak Ibu, pada bagian ini izinkan mari sejenak kita meresapi, masuki dalam persoalan hidup kita. Kalimat janganlah takut Anda aminkan saat ini.
Ini nggak hanya untuk orang yang kesannya, Pak Pendeta saya nggak punya masalah, hidup saya mah baik-baik saja, anak saya bager-bager, semuanya tercukupi, kenapa saya takut? Ya, bagus. Tapi hidup ini harus diyakinkan untuk Anda tahu, jangan takut ya nanti resapi. Betapa kenyataan hidup ini ada Tuhan yang merawat Anda dan saya. Aminkan itu dalam diri kita, yakinkan itu, sama dengan Anda meyakinkan bahwa persoalan Anda bisa membunuh Anda. Kita lebih mempercayai hal-hal yang buruk, betul? Omongan orang yang buruk kita percayai. Oh begitu, benar ya, memang dia begitu orangnya. Anda percaya betul omongan yang belum dibuktikan. Tapi suruh percaya omongan Tuhan, susah amat sih. Ini kan manusiawi banget ya. Tapi mari, sok kita coba. Tetapkan dalam hati Anda suara-suara yang mungkin gak membuat Anda sehat. Suara yang buruk itu katakan itu gak tepat. Yang tepat adalah suara-suara Tuhan. Dan dengarkan itu. Tetapkan dalam hati Anda seperti firman mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin Tuhan. Pekikan itu. Pekikan itu. Minimal Anda dalam hati Anda nyatakan itu. Ini penting. Kenapa? Karena Allah ingin firman-Nya kita aminkan dan kita imani. Walaupun pendek kalimatnya. Jangan takut. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Aku belajar gak takut Tuhan. Aku merawatmu nak. Seperti seorang yang sedang bercocok tanam hidroponik misalkan. Dia mulai memilih bibitnya, cara menyemainya, lalu memperhatikan proses pertumbuhannya. Siang dan malam dia menanti pertumbuhan. Dan terkadang ketika ada angin, cuaca yang berubah-ubah, tidak terhindar loh. Sehebat kita bercocok tanam, ketika cuaca gak mendukung, kita gak bisa menghentikan cuaca buruk itu kan. Kita cuma berharap semoga dia kuat, tapi kita mengusahakan dia harus kuat. Tetap tumbuh, jangan patah, jangan mati. Perhatikan kita aja bisa begitu dalam hal bercocok tanam. Ini Tuhan. Ingat kisah Yunus, dia marah, pohon jarak itu mati karena ulat. Dia marah, Tuhan kenapa? Aku lagi berteduh ini pohon jaraknya kok mati. Ngamuk dia. Tuhan bilang, layak kau marah kayak begitu? Layak? Iya layak, kenapa? Bus, nantang tuh si Yunus. Kalau engkau begitu sangat mencintai pohon jarak itu yang melindungi engkau di tengah panas terik, aku lebih mencintai Niniwe yang gak bisa membedakan warganya kanan dan kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Aku lebih mencintai mereka. Makanya kusuruh engkau teriakan ke sana, bertobatlah. Karena apa? Cinta. Itu gak bisa dirumuskan. Karena satu suasana diri, hati yang begitu kuat sehingga Anda merawat. Begitupun Tuhan merawat kita. Karena keadaan dirinya, cinta itulah yang mendasari. Jangan tanya sama ibu yang lagi menyusui bayinya, Bu, kenapa nyusuin tuh bayi? Biar aja dia gak usah nyusu. Anda dikemplang Anda. Apa-apaan sih? Anak-anak saya. Ya betul, anaknya dia. Tapi alasannya karena dia punya sesuatu yang mendorong dia. Anak ini harus kurawat dan tak pernah kubiarkan. Maka firman juga mengatakan, dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Itu janjinya. Kalau itu semua firman-Nya kita ketahui, maka harapannya apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Lanjutkan hidupmu di tengah persoalanmu. Jangan bermatikan ragamu, bermatikan emosimu. Jangan, hidupkan kembali semangatmu bersama Tuhan yang punya bagiannya merawat Anda. Dan Anda lanjutkan hidupmu untuk apa? Rawatlah hidup Anda agar diingatkan Tuhan. Kalau kita ngeliat Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang berikutnya, apa yang diminta oleh Tuhan kepada Hagar? Dikatakan begini. Ya, ayatnya yang ke-18. Bangunlah, angkatlah anak itu. Bimbinglah dia. Perhatikan. Hagar diminta yang jaraknya sepanah jauhnya. Datang, ambil anak itu. Ya. Hagar bangun. Ambil anak itu. Kata Tuhan, bimbinglah dia.
Soal jadi apa anak itu, ntar dulu. Tapi sekarang kerjakan perawatan itu, proses merawat itu, seperti Tuhan merawat kita. Agar dimotivasi, bangkit kembali dengan optimis. Kenapa? Karena disebutkan anak itu akan dibuat Tuhan menjadi bangsa yang besar, ayat 18. Dan pada endingnya ayat berikutnya betul, anak itu bertumbuh besar menjadi seorang pemanah dan kemudian menikah. Ini kalau jadi film keren banget nih ya. Happy ending. Kita juga akan happy ending Bapak Ibu. Sepanjang bersama Tuhan happy ending. Ya. Apa yang kita lihat dalam kisah ini, saudara Bapak Ibu, menegaskan kepada kita dua hal. Yang pertama, tetap percaya Tuhan sedang merawat Anda. Dalam satu proses merawat itu, terkadang di tengah kondisi yang sukar, berat. Maka, punten harus saya bilang, saya nggak menyalahkan orang yang berteriak, Tuhan kenapa? Sok kalau mau teriak-teriak aja, kalau mengeluh, ngeluh aja, nggak apa-apa. Ngamuk-ngamuk aja di depan Tuhan. Tapi setelah itu tenang. Lalu Tuhan bilang, udah marahnya. Sok, sekarang apa? Setelah kamu marah-marah, katakan dengan imanmu, Tuhan, terima kasih, Engkau masih ada bersamaku di saat titik terberat hidupku. Anak saya pernah ditanya, apa arti teman? Teman itu apa sih? Dia bilang, teman adalah seorang yang masih mau berada bersama kita di saat titik terendah kita. Bukan saat kita senang, saat kita bahagia. Itu belum teman sejati. Dan Tuhan menjadi sahabat atau teman kita di saat kita dalam titik terendah. Maka kenapa di depan teman yang masih bersama kita, kita marahi dia, harusnya adalah terima kasih. Matur nuwun, mauliate, Tuhan masih mau bersama aku, menggenggam tanganku, membasuh air mataku diseka hingga kering dan menjadi pundak atau bahu buat kepalaku. Karena dia merawat Anda, akui itu. Apa buktinya? Lihat ke belakang, sudah berapa usia Anda sekarang sampai hari ini. Dan berapa banyak peristiwa Anda bisa lewati. Pertanyaannya, apakah betul hanya satu peristiwa baik dalam hidup Anda? Enggak, ngaku. Semua bisa cerita, tapi jangan sekarang. Nanti khotbah tambah panjang. Anda bisa bercerita betapa dahsyatnya Tuhan hadir dalam kondisi yang sangat terberat hidup Anda dan berjuang sampai hari ini. Maka akuilah ada siapa di saat Anda masih diberikan kehidupan hingga hari ini. Ada sahabat Anda, Yesus namanya. Dia merawat Anda sampai kini dan esok dan sampai usia Anda menutup. Yang kedua, Anda sudah sedang dirawat. Maka rawatlah hidup Anda sendiri bersama orang terbaik yang Anda cintai. Rawatlah. Dalam pekan keluarga yang kita akan awali di minggu ini, Gereja Kristen Pasundan. Ketika temanya mengajak kita, panggilan dan peran gereja untuk melindungi anak. Ada sosok rentan, lemah seorang anak. Bentuk betapa pentingnya merawat. Kalau Anda merawat yang kuat, kita bilang, nggak ada manfaatnya. Kalau bicara merawat berarti yang dirawat yang lemah, betul? Kita lemah, kita debu, kita abu, kita dirawat. Kalau kita kuat, kita hebat, nggak butuh dirawat, bisa mandiri. Di tengah kebersamaan kita ada yang paling rentan lemah, anak. GKP memanggil kita, tunjukkan bentuk syukur Anda dirawat Tuhan. Dengan merawat kehidupan Anda, mulailah lihatlah dari orang-orang yang sedang lemah, yang tidak kuat, yang sangat rentan. Dan memang disebutnya seorang anak. Betul, anak memang bagian dalam kehidupan yang butuh perawatan, perlindungan oleh semua orang. Kalau dalam konteks komunitas gereja kita, anak-anak sekolah minggu, apakah juga telah memberikan tempat kita merawat mereka? Apa yang kita rawat? Enggak seperti orang tuanya merawat. Kalau gereja adalah merawat imannya, merawat dengan pelayanan kepada mereka. Sudahkah itu kita jaga? Saya yakin GKP Cimahi sudah sedang merawat anak-anak sekolah minggu dalam pertumbuhan iman mereka. Tapi tetap jaga dan tingkatkan.
Apa yang mereka butuhkan dalam pelayanan kita untuk pertumbuhan iman mereka? Berikan. Nggak ada uang, Tuhan kita mah kaya tuh. Minta dia akan berikan, ketok dia akan bukakan, cari kita akan dapat. Yang penting apa? Niat merawat, niat, kemauan, sungguh-sungguh. Kalau bicara gereja, bicara priorisasi. Majelis jemaat, pendeta, komisi, guru sekolah minggu untuk anak-anak. Ada masa terbatas, Tuhan katakan, anak-anak ini kupercayakan kepada kalian. Rawatlah imannya. Lakukan itu. Saya yakin sudah, tapi teruskan itu dan tingkatkan. Tetapi yang dirawat bukan hanya seorang yang lemah pada anak-anak Bapak Ibu Saudara. Dalam kebersamaan kita bisa menjumpai banyak orang yang kita anggap dia perlu dirawat. Suami yang sedang sakit, istri yang sedang sakit, anak yang sedang sakit, orang tua yang sedang sakit, usia lanjut, siapapun mereka. Jangan katakan mereka beban hidup Anda. Mereka bukan beban Anda. Mereka Tuhan percayakan untuk menunjukkan betapa Anda bisa merawat. Seperti Tuhan merawat Anda. Jangan sombong. Sekali lagi, ketika Anda menjumpai orang terdekat Anda sakit atau sedang dalam kondisi pemulihan, Anda di situ, Anda terpanggil untuk merawat mereka dengan sukacita. Dan jangan katakan mereka nomor 2 dalam hidup Anda. Tidak. Mereka nomor 1 untuk Anda bisa pulihkan. Seperti Tuhan menomorsatukan Anda, Dia pulihkan Anda di tengah pergumulan hidup ini. Amin. Mari nikmati hari ini. Rasakan Tuhan merawat Anda. Dan hadirkan diri Anda. Merawat sekitar Anda. Mulai dari orang yang terdekat di rumah dan di gereja ini. Dan percayalah, hari esok begitu indah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat titik terendah hidup Anda.